Segala puji syukur kami naikkan ya Tuhan kepadamu Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya nama Yesus saja ya. Tidak ada ilah lain selain Engkau Yesus yang kami sembah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan mungkinkan kami Tuhan untuk kami datang kepadamu. Kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bagi jemaat-Mu mungkin dalam persiapan, dalam perjalanan Tuhan. Engkau yang hentar sampai ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Kiranya kami semua bersama kami untuk memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ya Tuhan. Belum kami memulai ibadah ini Tuhan, kuasa kegelapan Tuhan, ya Tuhan, tidak ada lagi Tuhan mengganggu kami semua ya Tuhan. Pusatkan pikiran kami Tuhan, pusatkan hati kami Tuhan. Kami sediakan Tuhan hati kami Tuhan untuk ditaburi firman-Mu ya Tuhan. Untuk Tuhan lidah mulut kami akan memuji membesarkan nama Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ketidakmampuan kami. Kami serahkan Tuhan ya Tuhan keterbatasan kami. Hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa Tuhan memberikan Tuhan ya Tuhan dalam hidup kami untuk kami senantiasa memuji besarkan nama Engkau. Dengan sorak-sorai Tuhan kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai kebahagiaan ini Tuhan. Satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Kita tetap pamit berdiri. Kita pujikan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita, kami serahkan hidup kita sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kita bawa padamu. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu. Dalam penyembahan kita pada pagi hari ini, kalau kita sungguh-sungguh kita memuji besarkan nama Tuhan, maka kita diberkati semua kekuatan kesehatan kita. Haleluya. Pujian kita pada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur. Amin. Bawa padamu. Tuhan, rendah hati kita. Haleluya. Rendah hati ku persembahkan.
hanya bagi Tuhan Yesus kita. Yesus kita Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama kita untuk memuji besarkan nama Tuhan. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
akan menyediakan, yaitu hati kita, tanah kita untuk dipenuhi firman Tuhan, untuk ditanami firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Pujikan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tetapi Tuhan yang punya kunci segala-galanya. Hanya Tuhan yang membuka segala jalan yang buntu. Haleluya. Sering kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kami tidak mengerti, tapi Engkau Tuhan peduli dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami, dan menjadikan kami milik-Mu, waris kerajaan surga. Itu sebabnya patut kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami dapat mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan. Saat ini kami berhimpun untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan kami yakin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah yang sangat kami butuhkan di hari-hari ini, karena sebagai petunjuk hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup, dan dasar hidup yang pasti Bapa, sehingga kami tidak akan tergoncangkan dalam menghadapi permasalahan di akhir zaman, masa sulit dan masa sukar ini, tetapi kami tetap teguh dan tegar di dalam iman. Terima kasih Bapa, sebabnya
Kiranya Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu untuk memberikan pencerahan akan firman Allah yang kami dengar dan pemahaman. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menyucikan ruangan dan sekitar ruangan ini. Tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkonsentrasi dan fokus hanya kepadamu Bapa, sehingga berkat-berkat yang Tuhan siapkan saat tidak akan lalu begitu saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Semua baik. Semua sehat. Kita tahu semua ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga kita dapat kembali untuk menghadap tahta anugerah Allah, dan kita akan menerima kehadiran Tuhan, penyataan Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 20. 2 Tawarikh pasal 20. Tidak akan kami bacakan seluruh pasal ini. Saudara baca di rumah supaya saudara mendapat berkat kembali. Tapi saya baca ayat yang ke-12. Jadi ayat ini sebetulnya satu pasal, yaitu ayat 1 sampai 37. Namun saya baca ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Kok loyo saudara? Saudara mau terima berkat Tuhan? Terima janji Tuhan yang luar biasa? Ini ayatnya, ini jawabannya. Tema firman Allah ini, masalah diubah jadi berkat dan akan membawa kemenangan. Mau diberkati Tuhan? Mau selalu menang? Haleluya. Saudara, kisah ini kisah yang sangat populer. Kisah ini kisah nyata, saudara. Ya, terjadi, benar-benar terjadi. Kita lihat saudaraku kasih dalam firman Allah sebelumnya dan sesudahnya, apa yang dialami oleh umat pilihan Allah. Di sini ada seorang raja Yehuda bernama Yosafat. Saudaraku, beliau pun seorang raja, seorang pejabat, seorang pembesar. Saudara, selama masih hidup di dunia ini, tidak akan luput namanya menghadapi masalah. Saudara, jadi selama hidup pasti ada namanya masalah. Banyak masalah dalam hidup ini. Saya tidak tahu masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, ya, permasalahan atau problem dalam hidup ini. Saudara, beberapa bulan yang lalu bagaimana cara untuk menghadapi masalah, saudara sudah saya sampaikan. Saat hari ini saudara ada beberapa hal yang akan kita lihat nanti. Dalam pembacaan firman Allah ini, saudara kasih, disebut bahwa sosok seorang Raja Yosafat ya punya masalah yang besar. Masalah ini tiba-tiba, apa tiba-tiba itu bahasa Jawa ini? Ujuk-ujuk, tidak disangka. Kalau saudara ada masalah, sesuk kowe tak tekani masalah,
kira-kira? Sudah tahu kan? Kita siap-siap. Tetapi ini Yosafat ya tiba-tiba ujuk-ujuk yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah disangka. Saudara, ya sebelum tidak pernah diketahui tentanglah masalah ini. Apa masalahnya saudara? Kalau saya lihat saudara baca pasal-pasal sebelumnya, ada beberapa di sekitarnya mereka mempunyai rasa iri, cemburu sosial. Raja ini karena raja yang takut akan Tuhan, dia melakukan perintah ketetapan Tuhan persis seperti nenek moyangnya Daud, maka raja ini diberkati. Ya, ada satu firman yang akan sampaikan saudara, tapi saya sampaikan hari ini. Raja Yosafat itu semakin kuat, tidak terkalahkan, saudara, luar biasa. Sehingga kalau orang yang seperti ini, orang kuat ini tidak mungkin yaitu satu dengan satu, satu lawan satu, tidak mungkin saudara. Makanya ada 3 bangsa sekaligus bersatu tiba-tiba datang untuk menyerang Yosafat Raja Yehuda. Ayat sebelumnya sudah baca itu. Luar biasa saudara. 3 lawan 1, bukan 1 lawan 1, 3 lawan 1 saudara. Sering saudara menghadapi permasalahan silih berganti, yang satu belum selesai datanglah satu lagi, belum selesai, terus numpuk-numpuk masalah ini. Itulah namanya hidup saudara. Bagaimana cara saudara mengatasi masalah yang numpuk-numpuk itu, berlapis-lapis saudara. Mungkin masalah sakit penyakit belum diatasi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan seterusnya. Tetapi apa yang difirmankan oleh ayat ini dikatakan saudara kasih, pada waktu Yosafat menghadapi masalah yang besar ini, musuh yang tidak seimbang 3 lawan 1, apa yang dikerjakan oleh Yosafat? Nah, inilah kuncinya untuk kita mengatasi masalah hidup itu, baik masalah besar maupun masalah kecil. Saudara, jadi saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya pada waktu Yosafat menghadapi musuh yang besar ini, apa yang timbul dalam hatinya? Rasa takut. Rasa takut saudara. Yosafat menjadi takut. Saudara baca yang ketiga, ya rasa takut saudara, ya. Nah, bicara tentang takut ini ada beberapa. Takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan itu justru menjauhi segala kejahatan, tindakan-tindakan jahat, tindakan daging, tindakan hawa nafsu, ya, nafsu jahat, nafsu serakah, ada juga nafsu birahi. Itu kalau takut dengan Tuhan. Hidup saleh, hidup benar, hidup jujur, itu takut akan Tuhan. Melakukan segala perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan, itu takut akan Tuhan. Terus ada juga takut dengan setan. Ada orang Kristen masih takut dengan setan. Rumah itu ada penghuninya. Siapa penghuninya? Yang punya. Kalau rumah itu kosong, siapa penghuninya? Sering keluar di TV-TV itu, penampakan. Banyak orang Kristen takut dengan setan. Saudara, Tuhan katakan kalau kita sebagai anak Tuhan, Roh Allah ada dalam hidup kita, tidak takut sama setan. Setan yang takut dengan kita. Kita ini yang percaya kepada Tuhan disebut anak-anak terang, memiliki terang. Setan itu gelap. Begitu terang datang, gelap itu pergi. Tapi saudara, masih banyak orang Kristen, oh jangan lewat di situ, pohon itu ada yang nunggu, tidak berani. Oh batu besar di sana, sama setan seperti itu. Ada juga saudara kasih namanya ketakutan.
Apalagi ketakutan, saudara. Orang sudah ketakutan, gemetar, hilanglah kekuatan. Saudara. Tetapi di sini saudara kasih, ya takut yang ada dalam hidup Yosafat, yang dialami Yosafat, takut yang biasa, takut namanya lumrah dari anak dari lahir sampai tua manusia itu mempunyai rasa takut, tapi takut yang biasa, saudara. Ya, banyak orang-orang yaitu takut masa depannya. Nah, seperti itu, takut masa depannya, takut gagal, takut tidak dapat jodoh, ya. Takut usahanya bangkrut. Takut apa lagi, saudara? Ya. Takut tentang pekerjaannya kena PHK dan seterusnya. Firman Tuhan katakan apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Tetapi Yosafat bukan takut soal itu, saudara. Wajar. Kalau menghadapi sesuatu masalah, sesuatu yaitu masalah yang besar, ada takut. Tetapi bagaimana orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, apabila ada ketakutan dalam hidup, ada takut dalam hidup, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Inilah kunci untuk mengatasi masalah dalam hidup ini. Banyak orang takut dengan corona, takut mati. Ya, sedikit takut mati. Ada orang yaitu sakit tidak mau pejamkan mata, melek, wedi nek merem kok bablas. Ada ndak? Ada. Nah, aku ya seneng sudah merem langsung bablas. Wes gak ngerasane apa-apa, ya kan? Dakung kasih, nah seperti itu. Nah, dakung kasih, kita lihat di sini, saudara, ya ada kuncinya. Ada yaitu kunci untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini. Sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup kita, yaitu supaya kita belajar tentang kisah Raja Yosafat ini, saudara, ya, bagaimana strategi untuk menghadapi masalah ini, saudara, ya. Kita lihat di sini, saudara. Jadi orang yang takut akan Tuhan, takut, saudara, berarti orang ini menyadari ketidakmampuannya. Ini Yosafat, ya. Takutnya Yosafat. Menyadari ketidakmampuannya, keterbatasannya, ketidakbisaannya, saudara. Dan dia itu, saudara kasih, maka dalam ayat yang ketiga bagian B mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, datang kepada orang yang bisa menolong, orang yang bisa melepaskan masalah ini. Nah, itu sebabnya di sini kita lihat bagaimana cara untuk kita menghadapi masalah-masalah diubah menjadi berkat dan kemenangan. Pertama, ayat 3 tadi, 3 bagian B, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini strategi Yosafat. Jadi di dalam menghadapi masalah peperangan ini, Yosafat tidak pakai strategi kemiliteran. Dia bisa juga, saudara kasih, ya, Yosafat tidak mencari bantuan orang lain. Yosafat bisa, biasanya pada zaman dulu kalau menghadapi musuh yang besar, dia mencari bantuan raja-raja sekitarnya dan dibayar. Tapi Yosafat tidak mau. Yosafat bisa saja minta bantuan dan membayar, yaitu tentara yang lebih banyak lagi. Tapi Yosafat tidak. Yosafat dia lari, yaitu dia pergi ke dewa-dewa yang ada di Moab di sana. Tapi apa, saudara kasih? Dia mencari Tuhan. Dalam keadaan mereka ketakutan, terpepet, kejepit, saudara, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, saudara. Mencari Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Ya, Yosafat tetap mencari Tuhan dalam menghadapi masalah. Dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan. Ini pertama, sikap pertama. Bagaimana, saudara, pada waktu hadapan masalah yang
yang mendadak. Sering kita ada keperluan mendadak, masalah mendadak, saudara. Apa yang berjalan? Iman saudara, percaya saudara, atau otak saudara? Ini menjadi tanda tanya. Biasanya otak, memutar otak, bagaimana caranya. Tetapi mari kita belajar saat ini, kalau masalah saudara ingin diubah menjadi berkat dan hidup kemenangan, jangan pakai otak tapi pakai iman, percaya kepada Tuhan. Sehingga saudara kasih Yosafat, dia tetap mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan karena Yosafat firman Tuhan. Sebagaimana Matius pasal 28, datanglah kepadaku, datang kepada Yesus. Engkau yang berlelah, letih, lesu, lelah, ya, berbeban berat, masalah berat, Tuhan berat, kehidupan saudara, baik masalah jasmani, kesehatan saudara, masalah hati saudara, batin saudara, datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan sentosa kepadamu. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi datang kepada orang yang tepat, tempat yang tepat, alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Matius pasal 3 ayat yang ke-30, Matius pasal 6 ayat 33, carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Cari Tuhan, cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Saudara, mengapa kita cari kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, yaitu kebenaran. Cari kebenarannya, datang kepada sumber kebenaran. Amin, saudara. Yaitu Yesus Kristus. Semua akan ditambahkan. Jadi masalah kesembuhan itu tambahan, masalah keuangan tambahan, masalah usaha itu tambahan. Amin. Mau selalu ditambah-tambah, saudara? Cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, saudara kasih, ini adalah mencari Tuhan, ini menjadi prinsip hidup orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi prinsip, menjadi patokan, saudara. Ya, walaupun saudara takut akan sesuatu, saudara, suatu hal dalam hidup ini, saudara tetap akan datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 35 ayat 5 dan ayat yang Mazmur Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Serahkan rasa takut, rasa beban yang berat, masalah saudara. Serahkan hidupmu, hidup itu seluruhnya. Apa yang ada dalam pikiran, hati, beban saudara, seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan percaya, mempercayai dan mempercayakan Tuhan. Banyak orang hanya percaya tapi tidak mempercayakan kepada Tuhan. Setelah saudara masalahnya didoakan, sudah masih pikir, berarti tidak saudara percayakan kepada Tuhan. Sudah, itu urusan Tuhan. Setelah berdoa, saudara percaya Tuhan pasti menolong saudara. Amin, saudara. Suatu luar biasa, ia akan memunculkan kebenaran seperti terang, hakmu seperti siang. Suatu hal yang luar biasa. Tuhan akan memberikan sesuatu masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan kegagalan. Amin, saudara. Ya, saudara, ini yang pertama. Yang kedua, Yosafat tidak mencari Tuhan sendiri. Ya, ayat selanjutnya. Yosafat tidak mencari Tuhan sendiri, tetapi mengajak seluruh rakyat dalam menghadapi masalah ini. Saudara, kita tidak bisa sendiri, hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Saudara, ya. Kalau tadi musuh ini keroyokan datang untuk menyerang, bergerombol, demikian pula Yosafat untuk menghadapi musuh ini, masalah ini, dia juga tidak mau sendiri.
Dia ajak seluruh rakyat Yehuda untuk menghadapi masalah bersama-sama, kompak bersatu mencari Tuhan. Amin saudara, berdoa dan berpuasa. Akhirnya apa? Menjadi kuat saudara, ya, menjadi kuat bersama-sama. Jadi bukan hanya seluruh kota, tapi seluruh rakyat, keluarga per keluarga dilibatkan untuk mencari Tuhan saudara, ya, seluruh bangsa, seluruh keluarga untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan saudara. Jadi bersama-sama, ya. Matius pasal 18 ayat yang ke-11 kita baca. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Amin. Sepakat. Dua orang ini berbicara tentang apa? Di dunia ini dua orang. Halo? Suami istri, sehati, sepakat, sebeban dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi keperluan. Dia saling, iku urusanmu, iku urusanmu. Kadang kan gitu, saya pernah lihat dalam keluarga, enggak, ini urusanmu, ya itu urusanmu. Jadi suami enggak mengurus urusan istri, istri juga. Akhirnya apa? Jalan sendiri-sendiri, sitok ngalor sitok ngidul, enggak akan ketemu saudara. Padahal firman Tuhan, amin saudara, banyak orang Kristen ini atau anak Tuhan kalah dengan setan. Setan tuh 2000 setan bisa bersatu, ya, 2000 bisa masuk satu orang, ganggu satu orang, 2000 setan. Wong loro ki dunyoe wis kerekeran saudara, kalah karo setan kan saudara. Nah saudara kasih, bagaimana Tuhan tidak melihat jumlah tapi dua. Berarti dimulai dari keluarga per keluarga. Jemaat ini bisa terjadi karena keluarga per keluarga, satu hati, sehingga keluarga satu dengan bisa satu hati. Amin. Kalau dua orang pun tidak satu hati, bagaimana bisa bersatu dengan yang lain, bisa satu hati dengan saudara ini. Dan kita lihat saudara kasih, bagaimana kalau umat Tuhan itu bersatu. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 dan 15. Pada waktu mereka menunggu janji Tuhan, Roh Allah dicurahkan, mereka berdoa. Pertama saudara 500 orang. Mereka semua semangat berdoa mereka. Lama janji Tuhan tidak digenapi, yaitu Tuhan mencurahkan Roh. Pencurahan lama tidak datang. Akhirnya satu persatu, itulah di dalam persekutuan doa. Pertama itu banyak yang datang, lama tinggal dua orang, Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Yang lainnya mana? Merotoli, karena tidak tekun saudara. Dan dalam ayat itu dikatakan mereka berdoa, bertekun saudara. Nah, akhirnya apa? Tinggal 120 orang, 500 tinggal 120 orang. Mereka tetap tekun sehati berdoa saudara. Dan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Jadi harus kompak saudara, jangan berjalan sendiri, harus bersatu. Amin saudara. Cuma jumlah sidik agak bersatu saudara. Nah ini adalah yaitu yang kedua saudara. Jadi mengajak semua orang untuk yaitu bersama-sama. Firman Tuhan kan di mana ada 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan hadir. Amin. Ini lebih daripada satu. Ayat yang ke-20 dalam Matius pasal 18 pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Jadi ini Yosafat pakai pedoman firman Tuhan, tidak pakai akal, tidak strategi militer, tetapi mereka dengan pakai firman Tuhan. Karena dia tahu kalau mereka berkumpul bersehati, Tuhan hadir. Amin saudara. Kalau Tuhan hadir, apa yang terjadi?
Oh, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, singkat saja. Dikatakan di sini Yosafat berdoa dengan iman. Dan isi doanya itu, saudara, dia mengutip ayat-ayat firman. Ayat 5 sampai ayat 11 saudara baca ya, dalam Tawarikh tadi. Ya, 1 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ya. Itu doanya dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah, dia berdiri, jemaah Yuda dan Yerusalem, di rumah Tuhan. Di mana? Di lapangan. Di rumahnya Pak Warto. Rumah Tuhan itu apa? Gereja. Dan di muka pelataran yang baru. Di gereja, saudara, di rumah Allah. Dan berkata, ya Tuhan Allah, ya nenek moyang kami, Allah nenek moyang kami. Siapa nenek moyangnya Yosafat? Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Halo? Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan kepercayaan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ini berdoa dengan iman, segala kuasa dan kepercayaan ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan yaitu para tentara, bukan yaitu di para panglima, saudara. Sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan engkau. Amin, saudara. Ini doa dengan iman seperti itu. Ya, dan seterusnya. Yosafat tidak berdoa dengan pasrah. Wis opo jari Tuhan. Tidak, saudara. Ya, tetapi berdoa dengan iman, dengan percaya. Mengandalkan Tuhan, mengimani bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, saudara. Ya, di sini Yosafat berdoa tadi artinya bukan pasrah, tetapi berdoa dengan mengucapkan janji-janji Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, dia ucapkan dalam doanya, saudara. Dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Demikian pula pada pagi hari ini. Ini firman Allah bukan hanya untuk Yosafat, tapi untuk saya dan saudara. Jadi kalau sudah ingin masalah sudah diubah menjadi berkat, inilah. Yang pertama, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Andalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, saudara. Dan saudara tidak sendiri. Mari kita bersama-sama. Namanya dalam persekutuan itu bersama-sama. Saudara, ya, bersama supaya apa? Saudara menjadi kuat. Dan selanjutnya, saudara kasih, saudara kalau datang kepada Tuhan meminta segala sesuatu, saudara kasih, mintalah dengan iman dan percaya dengan iman, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Iman itu melampaui segala sesuatu apa yang menjadi keinginan kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan saudara kasih, luar biasa Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan apa dalam menghadapi musuh? Oh, kamu harus pakai senjata. Buat tombak yang banyak, buat panah yang banyak, buat pedang yang banyak. Betul? Tidak. Ya, melalui seorang nabi bernubuat menyampaikan yaitu isi hati Tuhan sebagai jawaban. Dalam menghadapi peperangan apa yang dilakukan oleh Yosafat seturut dengan firman. Nah, inilah orang yang mencari Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, dia akan percaya apa yang dikatakan oleh Allah. Dan dia mau mengikuti petunjuk Tuhan, perintah Tuhan, meskipun itu tidak masuk akal. Wong namanya perang, saudara menghadapi musuh, di sana banyak senjata. Lah Yosafat ini suruh membuat paduan suara.
Aneh saudara, membuat paduan suara. Ya, membuat paduan suara. Dan saudaraku kasih, ya, dalam paduan suara itu dia menyanyikan pujian. Ya, jadi ada musuh, Yosafat bersama tentaranya, rakyatnya di depan ini paduan suara tampil di depan, garis depan. Kira-kira bagaimana? Sana musuh membawa senjata, tapi paduan suara di depan. Berani enggak saudara? Enggak bawa apa-apa. Ya, isi pujiannya apa? Ayat yang ke-21. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Wong sakit itu suruh berterima kasih Tuhan. Bagaimana? Wong keadaan sakit, di sini katakan nyanyian syukur, bersyukur Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bersyukur Tuhan engkau baik. Dalam saudara bangkrut, sepi usaha saudara, ini bersyukur Tuhan. Bisa? Itu petunjuk Tuhan, itu perintah Tuhan. Amin. Saudara sedang menghadapi apa sekarang? Usaha saudara sepi, saudara sakit, bermasalah keuangan, usaha saudara, itu yang harus kita lakukan untuk yaitu mengubah untuk masalah ini, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah usaha akan diubah menjadi berkat. Saudara menyanyikan nyanyi ayat yang ke-21. Nyanyikanlah nyanyi syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Di dalam bersyukur itu ada mujizat Tuhan. Amin. 5 potong roti, 2 potong ikan. Kalau yang makan kira-kira Ica habis enggak? 5 potong roti, 5 potong ikan, habis enggak? Habis. Kurang katanya. Apalagi yang kalau yang makan Yotam saudara, habis, kurang. Tetapi luar biasa, setelah itu dipegang oleh Yesus. Yesus kata, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan dengan 5 potong roti, 2 potong ikan ini. Setelah itu dibagi-bagian, yang makan berapa? Bukan 1 orang 5.000. Berarti itu mujizat. Saudara, yang sedikit menjadi banyak, yang tidak ada menjadi ada. Pada waktu Lazarus dia mati 4 hari 4 malam, sudah busuk, bau. Ya saudara, itu menurut manusia. Dikatakan buka itu batu itu, gulingkan batu itu. Yesus juga mengucap syukur di hadapan mayat. Aku mengucap syukur Bapa di surga. Mengucap syukur sebelum Yesus yaitu untuk membangkitkan Lazarus ini, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Loh, menghadapi mayat saudara, barang yang mati, bangkrut, tutup, kukut saudara, dia mengucap syukur. Tetapi kuasa Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Dikatakan setelah itu dia mengucap, Lazarus bangun, bangkit. Sekarang banyak jiwa-jiwa yang ketiduran saudara, karena corona lama tidak beribadah, tidur. Halo? Pada tidur sekarang bang, jadi apa? Jadilah saudara. Mari sekarang bangun dan bangkit saudara. Ya, mujizat terjadi saudara, sehingga yang sudah mati 4 hari Tuhan akan bisa memberi nyawa. Dan itulah, dan kita lihat apa yang terjadi ayat 22 sampai ayat selanjutnya saudara. Dia menyanyi bersorak-sorak saudara, Tuhan hadir. Makanya kalau menghadirkan Tuhan itu menyanyi, jangan menyunyu, jangan mencoco saudara. Menyanyi, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan sendiri yang berperang ganti Yosafat. Musuh mereka yaitu berperang dengan temannya, bunuh-bunuhan dengan penggal kepalanya dengan temannya sendiri. Yosafat bersama rakyat hanya melihat. Amin saudara. Tuhan nyatakan kuasa yang besar dalam hidup saudara. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berdiam diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan berperang ganti kamu. Amin saudara. Lukas pasal 18 ayat yang kedua, ayat yang ke-7 saudara,
dikatakan Tuhan akan mendengar bagi orang yang berseru siang malam, dan Tuhan tidak akan menunda-nunda. Amin. Saat ini Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, dengan bagi saudara yang datang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, angkat tangan saudara, serahkan masalah saudara, keperluan saudara hanya kepada Tuhan. Haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Bapa, ku datang kepadamu hari ini, menyembahmu Yesus. Haleluya. Aku datang menyembahmu di sini, percaya ada bagiku. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Aku lemah, kau kuatku. Mari kita nyanyi ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Sekali katakan, Bapakku datang menyembahmu Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Saat kita takut, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku
amat, kau menghiburku. Aku lemah, kau doaku. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku kita pujikan pujian sekali. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Yusak Dombol Rayu maju ke depan dan berdoa. Nyanyi haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam seantero kehidupan kami. Kembali kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, karena kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, karena nafas baru yang sudah Engkau berikan kepada kami, karena hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagai kami ada. Semua itu karena kasih dan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah membawa kami, Engkau sudah mengingatkan kami ya Bapa. Oh, di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, kami percaya ya Bapa, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, problem-problem yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, mari Tuhan Engkau selalu beracara dalam hidup kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk kami menanggung segala sesuatu ya Bapa. Hapuskan rasa takut dalam kehidupan kami. Bawa kami senantiasa ya Bapa untuk berharap kepada Engkau. Karena Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau yang akan berperang ganti kami di dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami. Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga kami boleh menerima kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini ya Bapa, yang kiranya Tuhan akan membawa kami ya Bapa, semakin hari semakin ya Bapa, teguh di dalam Engkau, berharap sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa, mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Bapa, mendahulukan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, berkati hamba-Mu pagi hari ini sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati ke depannya, berkati pelayanannya ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa dari ujung rambut sampai ujung kaki di dalam nama Yesus. Berkati segala keperluan-kebutuhan untuk hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya, acara kami selanjutnya hanya di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih, terpujilah Allah Bapa kami yang kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Kita akan menjalankan yaitu persembahan yang kedua, yang bertugas untuk menjalankan kando kolektor.
untuk maju ke depan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Dan Tuhan ada di tempat itu Tuhan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa. Puji Tuhan, kami berdiri kembali di sini bagi saudara yang sebagai jemaat untuk mewakili jemaat untuk kita masuk dalam bulan Desember. Beberapa bukan kami membeda-bedakan, tetapi yang sudah kami hubungi supaya saudara tinggal setelah ibadah kembali. Kita hanya 5 menit saja, saya sampaikan kepada jemaat mana dalam yang kita kerjakan dalam bulan Desember. Maaf, ada 2 orang sebetulnya tidak saja. Tadi saya minta sebut saja Pak Warto dengan Pak Adi Mulyono ya, sama Pak Arianto mungkin ya. Nanti tolong bisa sama-sama, yaitu untuk bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Di nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan kita dipuaskan. Kiranya Roh Kudus yang selalu berkarya dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Rianto, persembahan keluarga Bapak Adi Mulyono. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah tumapel. Sabtu jam 10 ada doa disertai puasa. Jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak. Jam 9 ibadah umum seperti ini. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam jam 6:30. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan kita akan akhiri ibadah kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Oh iya, Ibu Heni Ratu Perisa sudah pulang dari rumah sakit, mungkin ada yang menjenguk, ada sekarang ada di rumah ya. Di nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang belum bisa hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, yaitu usaha-usaha kita serahkan kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara.
Mari kita jemput semua, bangkit berdiri, kita pujikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Mohon kasih Kristus, Cilani berdoa sebelum doa berkat. Syukur ya Bapa, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersuka Tuhan, Tuhan telah lawat kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan, berkat-Mu turun dengan limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu yang disampaikan berkat di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa Tuhan, menyertai Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, di kesehatan senantiasa Tuhan. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, kami bisa berada di tempat ini Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Engkau pilih satu persatu apa yang menjadi permasalahan mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan turun tangan atas segala permasalahan, sakit, penyakit, ataupun apapun yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar ya Bapa, mengatasi segala permasalahan saudara-saudara kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan di tempat ini Tuhan, mulai awal hari Senin sampai Minggu yang akan datang. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan campur tangan Tuhan, baik itu kebaktian umum, kebaktian anak-anak, kebaktian pertemuan minggu, kumapel, serta doa malam Tuhan. Kau akan lawat setiap kegiatan yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami senantiasa hadir Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tempat ini, kami rindu Engkau hadir di setiap kehidupan jemaat-jemaat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di tempat ini Tuhan, di negara kami Tuhan, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Engkau pegang erat petinggi-petinggi, mulai Bapak Presiden sampai tingkat RT Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau ada di tengah-tengah para pejabat, mulai yang tertinggi sampai terendah, negara kami akan aman, tentram Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan yang digeluti oleh jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu akan turun dengan limpah kepada jemaat-jemaat kami di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan seru dan doa permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Anak-anak-Mu telah datang membawa hidup mereka sebagai persembahan kepada-Mu, karena itulah ibadah yang sejati. Demikian pula yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan,
berapapun saja, baik Tuhan persembahan kasih milik Tuhan, persembahan pertama, kedua, dan persembahan untuk pemeliharaan gereja. Kami yakin dan percaya yang diberikan dengan kasih sukacita sukarela, Tuhan sudah membalas memberkati dengan berlimpah-limpah 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapak. Sekarang jemaat tadahkanlah tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau hari ini baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati. Kami persilakan duduk yang ada di bawah, yang ada di balkon, kami persilakan untuk meninggalkan tempat petapa ini.